Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Anda mungkin punya atau ya setidaknya pernah dengar lah ya istilah rencana strategis. Iya, sering banget itu disebut-sebut. Tapi pernah nggak sih Anda berhenti sejenak gitu terus bertanya, dokumen tebal yang isinya rencana itu beneran strategis nggak ya? Nah, itu dia pertanyaannya. Atau jangan-jangan itu cuma ya daftar keinginan, daftar aktivitas operasional biasa gitu. Pertanyaan yang tepat sasaran banget. Sumber kita kali ini dari Harvard Business Review, HBR, itu menyoroti adanya kebingungan yang, lumayan meluas soal ini. Oh ya, kebingungan gimana tuh? Jadi banyak pemimpin, eksekutif gitu ya, bicara soal strategi, tapi yang mereka maksud itu seringkali jauh dari inti strategi itu sendiri. Dan ini bukan sekedar soal istilah aja loh. Ini dampaknya nyata banget ke kinerja perusahaan. Oke, paham. Berarti penting ya buat kita bedah bareng hari ini, kita coba urai deh kesalahpahaman yang umum terjadi. Setuju. Kita gali apa sih sebenarnya inti dari strategi sejati, paling nggak menurut pandangan HBR ini. Dan kenapa banyak yang disebut rencana strategis itu ya gagal gitu, atau bahkan kayak judul kita, mungkin bukan rencana sama sekali. Oke, mari kita mulai. Siap. Nah, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa yang bukan strategi? HBR kan bilang jelas tuh, target kayak pendapatan 100 juta dolar, atau deskripsi proses kerja misalnya, manajemen end-to-end, itu bukan strategi. Betul. Kedengarannya kan penting ya, tapi kenapa HBR bilang itu keliru? Kok bisa bukan strategi? Karena gini, inti strategi itu adalah soal pilihan fundamental, pilihan mendasar tentang gimana caranya Anda, perusahaan Anda, mau bersaing dan menciptakan nilai yang unik, beda dari yang lain. Pilihan fundamental ya. Oke. Target 100 juta itu kan ya tujuan. Hasil akhir yang mau dicapai. Bukan caranya gimana biar sampai ke sana. Deskripsi proses itu ya operasional, aktivitas harian. Iya. Strategi itu menjawab pertanyaan kunci. Kenapa pelanggan milih Anda bukan kompetitor? Apa sih yang bikin Anda unggul? Gitu loh. Contohnya gimana tuh biar lebih kebayang? Misalnya, bilang kita mau jadi nomor 1 di pasar. Itu kan ambisi, tujuan, tapi strateginya itu adalah bagaimana caranya jadi nomor 1 yang unik. Mungkin fokus ke ceruk pasar yang selama ini diabaikan orang, atau pakai model bisnis dengan biaya yang radikal banget. Nah, itu baru strategi, bukan cuma sekedar, ayo kerja lebih keras. Oke. Jadi intinya di pilihan yang membedakan ya, bukan cuma target atau aktivitas. Nah, ngomong-ngomong soal strategi, ada juga mitos yang sering muncul nih. Katanya strategi itu harus komitmen jangka panjang, kaku gitu. Iya, sering denger itu. Pandangan kayak gitu menurut Happy R justru bahaya ya. Bisa bikin kita jadi telat gitu ya kalau ada perubahan. Tepat sekali. Kekakuan itu malah bisa fatal, apalagi di zaman sekarang yang berubah cepat banget. HBR itu mengidentifikasi beberapa gaya strategi loh. Oh ya, apa aja tuh? Ada gaya klasik, ini yang biasanya perencanaan detail, analisis mendalam, cocok buat industri yang stabil, relatif bisa diprediksi. Kayak manufaktur mobil zaman dulu gitu. Terus ada visioner, ini buat yang mau menciptakan pasar baru sama sekali. Oke. Klasik dan visioner. Nah, dua gaya ini bagus kalau lingkungannya emang bisa ditebak. Masalahnya, banyak perusahaan keliru pakai gaya ini di pasar yang justru dinamis banget dan nggak bisa diprediksi. Contohnya kayak industri teknologi gitu ya. Nah, betul. Di situasi kayak gitu, gaya adaptif yang penting cepat tanggap, bisa pivot dengan cepat, atau gaya pembentuk yang bukan cuma beradaptasi, tapi malah ikut membentuk arah pasarnya, bikin ekosistem baru. Itu yang lebih relevan. Adaptif dan pembentuk. Iya. Gaya-gaya ini butuh siklus perencanaan yang lebih pendek, fleksibilitas tinggi banget. Sayangnya, ya itu tadi, kebiasaan lama atau mungkin kurikulum bisnis yang fokusnya cuma ke gaya klasik, bikin banyak eksekutif jadi kayak terjebak di pola pikir lama. Menarik banget ini soal gaya-gaya strategi. Nah, kalau gitu gimana dengan proses perencanaan strategis itu sendiri? Kan seringnya ya udah rapat tahunan, retreat 2 hari, dianggap selesai, strateginya udah jadi. Haha, ya, itu penyakit umum kayaknya. Padahal HBR menekankan ini proses yang jalan terus ya, bukan acara sekali pukul selesai. Betul banget. Perencanaan itu perjalanan, bukan tujuan akhir. Anggap aja strategi itu kayak hipotesis ilmiah. Hipotesis, maksudnya? Ya, kayak dugaan awal kita tentang bagaimana cara terbaik untuk menang.
Nah, hipotesis ini harus terus diuji. Lewat apa? Lewat eksekusi di lapangan. Jadi eksekusi itu bukan langkah terpisah setelah strategi dibuat, justru bagian penting dari proses belajar dan menyesuaikan hipotesis tadi. Oh, jadi eksekusi itu bagian dari strategi juga ya, bukan cuma pelaksanaannya aja. Tepat. Kalau rencananya terlalu kaku dari awal, malah jadi penghalang buat belajar dan adaptasi. Nah, selain itu, HBR juga ngasih warning soal taktik yang populer banget. Fast following. Fast following. Niru cepat gitu ya maksudnya? Iya, niru cepat apa yang lagi dilakuin sama inovator atau pemimpin pasar. Kedengarannya pinter ya. Tapi HBR bilang, itu sejatinya bukan strategi. Loh, kok bukan strategi? Kan banyak yang sukses kayaknya. Karena Anda nggak bikin pilihan unik tentang arah Anda sendiri. Anda cuma reaktif aja terhadap pilihan orang lain. Itu kata HBR. Sama aja dengan mengabaikan tugas membuat strategi Anda sendiri. Anda nggak mendefinisikan keunggulan Anda. Wah, dalam juga ya pandangannya. Tapi kan dalam prakteknya banyak juga perusahaan yang kelihatannya untung-untung aja dengan niru cepat. Apa HBR anggap itu nggak ada gunanya sama sekali? HBR nggak bilang niru itu pasti rugi atau nggak bisa menghasilkan uang ya. Tentu bisa aja. Tapi itu bukan strategi dalam artian membangun keunggulan kompetitif yang unik dan berkelanjutan jangka panjang. Itu lebih ke taktik reaktif, oportunistik. Oke, jadi beda antara taktik jangka pendek sama strategi jangka panjang ya. Kayak gini, fokusnya jadi ngejar angka kuartalan sampai lupa atau malah mengorbankan visi strategis yang sesungguhnya. Waduh, iya juga ya. Fokusnya jadi geser gitu. Betul. Jadi sibuk memadamkan kebakaran kecil-kecil, lupa sama tujuan besarnya mau kemana. Ini benar-benar mengubah cara pandang sih. Jadi buat Anda yang lagi denger ini, apa artinya ini semua? Mungkin saatnya lihat lagi deh rencana strategis Anda atau perusahaan Anda. Coba dicek lagi isinya. Apakah isinya itu beneran menjelasin gimana cara unik perusahaan Anda mau menang di pasar? Atau jangan-jangan isinya cuma yaitu tadi, kumpulan target angka, daftar kegiatan operasional, respons atas tekanan sesaat, atau malah cuma niru langkah kompetitor sebelah? Pertanyaan bagus buat refleksi. Oke, kalau kita rangkum sedikit dari obrolan kita hari ini, ingat ya, strategi sejati itu jauh lebih dari sekedar dokumen rencana atau daftar target. Jauh lebih dalam dari itu. Ini soal serangkaian pilihan fundamental, pilihan yang dinamis, tentang cara Anda menciptakan nilai yang unik dan bersaing di pasar. Butuh keberanian milih, kemampuan buat adaptasi, dan belajar terus-menerus dari eksekusi. Bukan sekedar patuh sama rencana awal yang kaku atau tunduk pada tekanan target jangka pendek. Sip. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran lagi nih buat Anda bawa pulang dan renungkan. Silakan. Dengan pemahaman baru bahwa strategi itu intinya soal pilihan unik dan adaptasi, coba deh tanyakan lagi pada diri Anda. Seberapa besar porsi dari rencana strategis Anda yang ada sekarang yang benar-benar fokus buat membangun dan memperkuat keunikan atau diferensiasi Anda di pasar? Dan seberapa banyak yang mungkin cuma reaksi aja terhadap tekanan pasar, atau ya sekedar pengulangan rutinitas perencanaan tahunan. Terus, yang lebih penting lagi mungkin, asumsi-asumsi fundamental apa sih yang jadi dasar rencana Anda itu? Asumsi mana yang kayaknya perlu Anda tantang ulang mungkin hari ini juga? Pertanyaan yang bagus banget buat menutup sesi kita. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya.